Bismillahirrahmanirrahim. An-na'im wa intana wa'at madhahiruhu fa inna ma huwa bisyuhudihi wa iqtirabihi. Lajeng terus al-adab wa intana wa'at madhahiruhu inna ma huwa biwujudi hijabihi. Fasababul adab wujubul hijab wa itmamun na'im bin nadri ila wajhil karim. Nikmat dunya tek nikmat akhirat senajana macem-macem wernane, iso pakanan, iso widodari, iso ning akhirat, iso pakaian ning dunya macem-macem. Niku dilihat dari sisi zahir itu adalah nikmat. Itu sesungguhnya sejatina nikmat itu dengan melihat Allah Ta'ala dan berdekatan dengan Allah. Kalau tidak melihat kepada Allah, tidak berdekatan dengan Allah, nikmat-nikmat yang kita rasakan itu palsu. Jadi boten nikmat sesungguhnya. Nah niku ya angel pun harus kita pahami. Yang selama ini kita katakan nikmat itu kadang-kadang bukan nikmat. Kadang-kadang itu bukan nikmat yang selama ini kita katakan nikmat. Maka kita sering keliru menempatkan alhamdulillah, itu sering keliru. Wong kudune kowe iki ora alhamdulillah tapi kok muni alhamdulillah. Ketika sampean mendapatkan uang banyak, kemudian uang sampean itu membuat sampean kurang ajar, sampean muni alhamdulillah. Mboten ta? Nah, kita keliru membaca alhamdulillah itu. Karena itu akan menjadi nikmat sesungguhnya apabila kamu melihat bahwa Allah yang memberi. Bahwa Allah itu yang memberi. Baru itu merupakan nikmat yang sesungguhnya. Kalau itu tidak melihat ke sana, itu justru akan azab. Kenapa akan azab? Sebab wala in kafartum inna azab. Dibalik daripada nikmat itu akan ada siksa. Sami mawon, azab yang kita rasakan, azab yang kita rasakan niku apabila kita melihat Allah itu bukan lagi azab. Kenapa terjadi azab? Karena kita terhijab dari Allah. Andai kata kita melihat Allah, azab pun akan merupakan nikmat bagi kita. Bahkan bagi mengatakan sok kowe nek mlebu neraka ning kono kok kowe weruh Gusti Allah ora krasa panas neraka ini. Nah niki secara lahiriah kata memang iya. Memang betul, makanya sampean otate sampai jeluk, sampai jelimet makanya akan ketemu seperti itu. Mulakno selama ini kita keliru. Sebenarnya nikmat itu yang mana, azab itu yang mana. Banyak azab musibah yang membawa berkah banyak. Bahkan banyak juga nikmat yang membawa azab niku juga banyak. Nggih mboten? Nggih. Azab yang nikmat yang mbak azab itu sering sama rasakan. Aku ki lamun kok orang ini, lamun kok kurang di duit wis orang di masalah kaya ngene iki. Ora susah kaya ngene iki. Lamun bojoku iki kok ora ayu, ora susah kaya ngene iki. Mergo aku susah ngene iki terus mergo bojoku ayu. Saman ketika dapat istri yang cantik, nikmat mboten rasane sampean. Tapi ternyata itu menjadi azab karena sampean tidak melihat Gusti Allah, melihat itunya barang, itunya wanitanya itunya. Tapi kalau zaman melihat semuanya itu dari Allah, melihat Allah tidak terhijab, baik nikmat maupun azab semua akan menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku, angel to niku dirasakan. Angel. Tapi mangke sama tatik niku ketemu. Saestu. Kula mun ketemu dan sama lah, kalau dereng paham ya, iya urung ketemu sama, makanya ketemu ora paham ya sama. Jadi ini nopo anane tak muratane sih nikmat. Wa in tanawwa'at mazahiru, sekalipun macam-macam tampaknya, seperti ada pakaian, ada kuliner, ada bidadari, macam-macam, itu akan menjadi nikmat yang sesungguhnya apabila kita melihat Gusti Allah dan berdekatan dengan Allah. Jadi akan kita rasakan, kita makan, kemudian kita melihat bahwa makanan ini yang memberi adalah Gusti Allah. Yang menyajikan sekalipun itu adalah
Gusti Allah. Nah itu nikmat itu akan sampean rasakan. Subhanallah, nikmat yang sesungguhnya. Tapi kalau sampean ndak eling, senajan pakanan sampean sate ning restoran sing mewah, barbar, dan itu nanti akan berdampak. Entah dampaknya akan menjadi penyakit, akan macam-macam, akan melupakan pada Allah, akan dampak siksa karena tidak ingat pada, tidak bisa mensyukuri, macam-macam dampaknya. Mila, ya saya ingatkan, kalau ada nikmat apa saja harus ditafsiri, bahwa dilihat bahwa itu yang memberi Allah. Harus itu, harus. Walaupun uang 10.000, 5.000 kita dapatkan, itu kita harus ingat bahwa ini yang memberi Allah. Saya melihat Allah di sini. Mboten susah sampean, mboten susah ning dinggon. Nggih, ngaten niku. Sedemikian juga azab. Kenapa kita rasakan susah? Karena kita merasa terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek sampean niku kok ketika ada azab sampean melihat Allah tidak terhijab pada Allah, azab sekalipun itu tidak akan sampean, tidak akan menyedihkan tentang sampean. Oke, banyak sekali dirasakan. Nah, tadi pagi kita baru saja ngaji tentang Saharatu Fir'aun. Apa kata Fir'aun ketika faul qiyas saharatu sajidin, ketika saharah niku sami sujud, amanna bi rabbi Haruna wa Musa, kan ngaten ancamane Fir'aun, la uqti anna aidiakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judu'in nakhl wala ta'lamunna ayyuna asyaddu adzaba wa abqa. Nuli jawab piye? Pripun? Aku ora milih kowe Fir'aun, tapi aku milih petunjuke Gusti Allah, milih iman dengan Allah. Disiksakan Fir'aun itu, namanya Saharatu Fir'aun, dipenteng betul. Tapi karena itu melihat Allah, maka dia tidak apa-apa, silahkan. Dan tidak merasakan sakit. Saman kepingin, tidak merasakan sakit kalau sesungguhnya. Saman melihat salah satu sahabat Rasulullah yang dipecel-pecel oleh orang kafir, dia hanya bilang Allah, 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 tidak merasakan sakit karena dia melihat Allah. Niku rasano ya sarana iso tetap iso. Wong panjang itu kudu nganggo proses yang panjang, tidak terus mendadak iso ngono kuwi ora iso. Jadi keyakinan kita harus betul-betul utuh. Jadi nikmat bisa menjadi nikmat yang sesungguhnya manakala kita melihat Allah, dan azab bisa menjadi azab yang sesungguhnya bila kita terhalang dari Allah. Kalau kita bertemu dengan Allah, kita melihat Allah, nikmat akan semakin nikmat dan azab tidak akan berubah azab. Mula kesimpulannya tenriki, kesimpulannya Mbah Yai tenriki niki, bahwa sababul azab wujudul hijab wa itmamun ni'am bin nadri ila wajihil karim. Jadi hasilnya nikmat itu akan terringkas di dalam syuhudi Rabbi. Nikmat itu ada karena melihat Allah, sakit itu akan teringkas di dalam hijab anhu, di dalam kaling-kalingan sangka Gusti Allah. Dikula menjadikan sakit sekalipun nikmat, tapi kalau kaling-kalingan Allah, di balik nikmat itu pasti ada keresahan, ada menyusahkan. Lab nggih. Boten sakit, pun Allah tasih sakit pun bisa sakit. Boten sakit tasih Allah, Allah. Tasih sakit. Nah, resepe carane nrimo. Niku ngilangi dosa. Carane sampean. Wah, alhamdulillah. Dosaku hilang. Setiap sakit yang dirasakan oleh orang mukmin itu akan mengurangi dosa. Setiap sedih, musibah niku akan menghilangkan dosa. Mulane sampean nek kena musibah, lah niki jane. Sampean kan munine innalillah. Jane sampean munine alhamdulillah niku jane. Dosaku hilang.
Niku nek iso merasakan awake dhewe niku ijek ndrujur apa anane. Nggih. Jadi tidak melihat dari akibat gitu. Kanjeng Nabi sakit, siapapun sakit. Tapi bahkan sinten niku enten salah setunggalipun tiyang diceritani ajeng napa menika golek mantu diceritani nek tiyang niku sehat, mboten nate sakit. Mboten nate sakit. Moh wong ora tau lara. Nah, wong ora tau lara iku engko ndak kaya Fir'aun. Dadi wong niku kiai-kiai niku nek wong ora tau lara niku malah ra seneng. Malah ra seneng. Iki dadi sampean niku disenengi karo Gusti Allah, Pak Kiai Mukhlis. Senengi karo Gusti Allah karena sampean sakit. Dihilangkan, dipaksa oleh Allah, dosane sampean hilang. Banyak kiai-kiai, wali-wali menjelang wafat itu melalui proses sakit yang parah, yang menyedihkan. Itu sebenarnya rahmat, karena dengan semuanya itu akan hilang dosanya. Dan apabila beliau melihat Allah, maka itu sebenarnya tidak dirasakan oleh beliau. Hanya kita yang melihat saja seolah-olah itu ngenes, tapi padahal dia napa menika Rabbunallah, qalu Rabbunallah tanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzan. Dalam keadaan kita kejit-kejit, malaikat itu datang, rasa sedih, rasa susah. Wa absyiru bil jannah. Perasaan manik sami kalian jasi dipenteng oleh Fir'aun niku usah. Ya kita lihat nggih. Niku kaya sekilas perlawanan kalih musibah itu, Pak. Padahal musibah kepenuh alhamdulillah. Mboten nggih kan muni nalilah nek ana musibah. Nek ana musibah. Musibah kan innalillahi. Nggih. Nek ana musibah niku innalillahi niku kelas awake dhewe ngoten niku. Panjenengan dianjurkan secara umum nek kana musibah innalillah. Mun sampean upami ngeten wonten tiyang badhe mateni sampean. Sampean krungu tiyang niku kecelakaan mati, sampean menine piye? Nggih, sami kali ngaten niku gambaranipun. Nggih. Sing ngono-ngono kuwi ora entuk diketokke. Mulakno nek ana wong kok kena musibah, sejatine sampean kan maca alhamdulillah. Nggih mboten? Sampeyan nate keterangan ngaten niku, tapi aja kok krungokke alhamdulillah aku ora dicoba kaya ngono iku. Tapi dalam penampakan sampean nggih kudu melu sedih, melu bela sungkawa. Tapi hati sampean alhamdulillah aku ora dicoba kaya ngono. Nah ngaten niku. Jadi bisa juga sampean sikile sampean kesandung mewek-mewek niku iso uga alhamdulillah, iso uga innalillah. Innalillah karena memang idza asabatkum musibah qalu innalillah. Di dalam ras balik itu ada alhamdulillah karena itu menghilangkan dosa sampean. Mulane anane wongku, anane mung Gusti Allah. Susah ya Gusti Allah, seneng ya. Intine mau ngoten niku to. Matur, Mbak. Nggih. Dulur saya pudi innalillah kali alhamdulillah. Padahal musibah. Saya pudi innalillah kali alhamdulillah. Innalillah ku manane kan aku tak Gusti Allah toh. Saya mboten niku. Nggih, nek aku tak Gusti Allah, saya alhamdulillah kabeh nikmat sing tak tampa gampangane iku kan tak Gusti Allah, saya mboten. Alias saya sedaya nggih. Nggih. Pun al-Fatihah. Alhamdulillah.